Perbedaan EYD dan EBI. 1. Pelafalan lokal E. 2. Tambahan bunyi vokal atau diftong. 3. Penulisan huruf kapital. 4. Aturan penulisan huruf tebal. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Abi Chandra Gunarso dengan NIM 25140160012 dari program studi sastra Indonesia. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia, mulai dari pengertiannya, sejarah singkat, perbedaan antara EYD dan EBI, hingga kesimpulannya. Baik, yang pertama, pengertian ejaan. Ejaan adalah seperangkat aturan yang mengatur cara menuliskan bahasa secara benar. Aturan ini meliputi penulisan huruf, penggunaan tanda baca, penulisan kata, serta penggunaan huruf kapital dan miring. Dengan adanya ejaan, bahasa yang kita tulis menjadi seragam, mudah dipahami, dan terhindar dari salah tafsir. Bisa dibilang, ejaan adalah aturan lalu lintas dalam dunia tulis-menulis. Sejarah ejaan. Perjalanan ejaan bahasa Indonesia cukup panjang. Tahun 1901, Belanda memperkenalkan ejaan Van Ophuizen, ejaan pertama bahasa Melayu Latin. Tahun 1947, setelah Indonesia merdeka, muncul ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Di sini, huruf OE diganti menjadi U. Misalnya, kata goewe berubah menjadi guru. Tahun 1972, pemerintah menetapkan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Inilah yang paling lama digunakan untuk menjadi dasar pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Tahun 2015, pemerintah memperbarui ejaan, kembali aturan ejaan menjadi ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang berlaku sampai sekarang. Perbedaan EYD dan EBI. Walaupun sekilas mirip, ada beberapa perbedaan penting antara EYD dan EBI. Pertama, konsistensi penulisan. EBI lebih tegas dalam aturan pemakaian huruf kapital, huruf miring, dan tanda baca. Kedua, kata serapan. EBI memberikan pedoman lebih jelas tentang cara menyerap kata asing. Misalnya, televisi or television. Yang ketiga, pemenggalan kata. EBI mengatur pemenggalan kata yang lebih sistematis agar tidak menimbulkan salah baca. Dan yang keempat, pembaruan aturan kecil. Misalnya, penulisan singkat, akronim, dan huruf kapital pada nama geografi lebih diperjelas dalam EBI. Dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa ejaan adalah aturan penting agar bahasa tulis kita seragam dan jelas. Sejarah ejaan menunjukkan adanya perkembangan sesuai kebutuhan zaman, mulai dari Van Ophuizen, Suwandi, EYD, hingga EBI. Adapun EYD dan EBI sama-sama menjadi dasar ejaan bahasa Indonesia. Namun, EBI hadir sebagai penyempurnaan agar lebih konsisten, modern, dan sesuai dengan perkembangan bahasa. Dengan memahami ejaan, kita tidak hanya belajar menulis dengan benar, tetapi juga ikut menjaga bahasa Indonesia agar tetap teratur dan terpelihara dengan baik. Baik teman-teman, segitu saja penjelasan singkat saya tentang apa itu ejaan dan sejarah, dan juga
perbedaan antara EYD dan EBI. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Awi Cahara Gunarso pamit undur diri dan terima kasih.